Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah, amma ba'd. Jemaah subuh yang sama berbahagia, alhamdulillah kita sepatutnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada subuh hari ini telah ditetapkan oleh pemerintah kita bahwa hari ini adalah hari terakhir dari ibadah bulan Ramadan tahun ini, dan insya Allah dipastikan besok adalah tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Itu artinya bahwa kita telah sampai pada finish atau telah sampai pada akhir dari perjalanan kita dalam beribadah puasa di Ramadan ini. Maka yang harus kita pertanyakan adalah, kalau ini merupakan akhir perjalanan, sudah hampir sampai di terminal tujuan, kalau ini merupakan detik-detik pesawat akan landing, akan turun di bandara yang kita tuju, yaitu akhir Ramadan, apa kira-kira oleh-oleh yang bisa kita bawa dari perjalanan ini? Sebulan kita berjalan, sebulan kita berproses, sebulan kita melaksanakan segala kegiatan-kegiatan wajib dan sunnah yang diprogramkan dalam bulan suci Ramadan ini. Maka pada akhirnya apa yang kita bisa bawa, apa oleh-oleh yang kita bisa ambil dari keseluruhan, baik puasa kita, baik adalah qiyamul lail kita, tadarrus kita, iktikaf kita, zikir kita dan sebagainya. Karena kita tidak bisa memastikan apakah kita akan sampai nanti pada Ramadan yang akan datang. Ya, pesawat sudah turun, belum tentu pesawat ini akan kembali terbang lagi mencapai Ramadan yang akan datang. Tidak ada yang bisa memastikan apakah usianya bisa membuat dia sampai lagi kepada Ramadan tahun depan atau tidak. Inilah yang perlu kita renungkan, perlu kita pikirkan, bahwa di saat terakhir seperti ini, hari terakhir ini, maka kita harus berpikir untuk bagaimana, apa yang bisa didapatkan dari perjalanan ini. Namun pesannya Guru Ta, setiap hari terakhir Ramadan, maka biasanya beliau menyampaikan pada sujud terakhir tarawih semalam, maka kita biasanya berdoa, ya Allah, jangan jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir. Kalau semalam tidak sempat, maka sebentar ini saat kita berbuka puasa terakhir Ramadan, ya, sebelum kita berpuasa, di saat-saat menjelang buka puasa, maka sempatkanlah untuk juga kembali berdoa dan berniat, ya Allah, jangan jadikan hari ini adalah hari terakhir Ramadan saya untuk hidup saya nanti. Ya,
Jangan jadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir. Artinya kita minta papalepe umur supaya bisa juga kembali mendapatkan Ramadan yang akan datang. Bukan tahun ini Ramadan terakhir, disimpangkan ke Ramadan tahun depan. Ya, artinya kita insya Allah diberikan lagi oleh Allah usia dan kesempatan untuk sampai lagi kepada puasa dan Ramadan berikutnya. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia, pada kesempatan subuh ini saya akan kembali menceritakan apa yang disebutkan oleh guru kita dalam kitab Salamul Fudhala, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi Al-Bantani. Dan mungkin ini sudah saya sampaikan di salah satu khutbah Jumat di Masjid Nurul Ihsan ini, tapi saya yakin masih ada jamaah terutama ibu-ibu yang belum sempat mendengarkan. Ini kisah ini bisa menjadi satu tolak ukur buat kita sampai di mana keberhasilan puasa ini memberikan efek pengaruh pada sikap kita, pada akhlak kita. Ya, bagaimana berkah puasa itu terpantul pada perilaku kita sehari-hari. Hadirin jamaah yang berbahagia, dalam kitab Salamul Fudhala itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menceritakan satu riwayat di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa pada hari kemudian nanti, pada hari Yaumul Qiyamah, saat manusia dibangkitkan kembali untuk dikumpulkan dan menghadap di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, Yaumul Mahsyar, Yaumul Mauqif. Ya. Maka pada hari itu manusia dibangkitkan dan digiring semua ke satu tempat yang sangat luas untuk dikumpulkan dan dipilah-pilah yang mana golongan yang selamat, yang mana golongan yang celaka. Hadirin, ada 3 proses yang harus dilalui di situ. Yang pertama adalah al-hisab, yaitu perhitungan amal. Semua akan ditanya dari mana hartanya dan diapakan hartanya itu. Setiap 1 rupiah, setiap 1 sen itu ditanyakan dari mana dapat itu. Ya. Jadi yang paling banyak uangnya, orang yang paling kaya itu yang paling lama nanti diperiksa. Orang yang paling miskin adalah orang yang paling cepat selesai periksanya. Ya, tapi tergantung apakah kita mampu mempertanggungjawabkan itu atau tidak. Berapa lama orang dihisab? Bayangkan saja kalau setiap orang itu mendapatkan pertanyaan yang panjang, mulai daripada 1 rupiah sampai hartanya yang semuanya ditanyakan, apa yang dikerjakan selama di dunia ini, dia apa yang dia lakukan, apa amal-amalnya, itu berapa lama. Kalau kita ini berada pada antrian itu, kita antrian keberapa? Kalau Nabi Adam adalah yang pertama, lah kita yang keberapa nantinya? Bisa jadi kita ini akan dikumpulkan dan menunggu antrian sampai ribuan tahun baru kita selesai diperiksa amal kita. Nabi Adam antrian nomor 1. Iya. Kita keberapa dari Nabi Adam itu? Satu-satu ditanya. Yang kedua ada namanya al-mizan, ditimbang amal kita. Apakah amalnya yang baik itu lebih berat ataukah lebih ringan daripada amal buruknya? Faman sakulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih matanai amal decenna selamat. Tapi siapa yang ringan amal decenna, matanai amal jana, lebih berat ke amal buruknya, fa ummuhu hawiyah,
akan disimpangkan di neraka hawiyah namanya. Berapa lama ditimbang? Itu lagi antrian ke berapa kita? Ya. Dari Nabi Adam itu ribuan tahun menunggu. Kemudian yang ketiga ada namanya as-sirat. Ini yang paling berbahaya ini, as-sirat. Alatina neraka jahanam. Ada jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Iya. Siapa yang selamat di situ langsung ke surga. Siapa yang melewati ini selamat. Tapi jangan bayangkan as-sirat itu seperti jalan layang Petarani yang baru itu di sana. Itu enak sekali jalan itu, jalan tol Petarani, flyover itu. Ini adalah jembatan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena tipisnya lebih tipis daripada rambut dan tajamnya lebih tajam daripada pedang. Kalau samurai itu pedang tertajam di seluruh dunia, maka jembatan itu lebih tajam daripada tajamnya pedang samurai. Apa maksudnya? Betapa susahnya untuk melewati jembatan itu. Ada yang dibantu oleh Allah sampai bisa melewati secepat kilat, ada yang seperti secepat larinya kuda, ada yang sampai berlari-lari, ada yang jalan-jalan, ada yang tertatih-tatih, ada yang terseok-seok, ada yang bergelantungan, ada yang langsung jatuh. Macam-macam nanti nasibnya orang di situ. Ya masih ada dosanya, langsung terjun ke bawah. Ini as-sirat. Kemana jatuhnya? Jahannam, neraka jahannam. Kita yakini itu sebagai sebuah akidah. Ada al-hisab, ada al-mizan, dan ada as-sirat yang menentukan nasib kita di hari kemudian. Hadirin jamaah subuh yang berbahagia. Nabi SAW menceritakan pada hari nanti itu semua manusia akan menghadapi sirat, menghadapi mizan, menghadapi hisab. Ada sekelompok manusia justru diberikan oleh Allah sayap. Ambatallahu lahum ajnihah. Ya, diberikan sayap oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kendaraan bersayap terbang. Mereka dari tempat bangkitnya, di mana mereka bangkit, langsung diterbangkan ke surga. Engkau diiringi fasilitas. Ya, dalam hadis itu disebutkan ajniha, yaitu sayap-sayap. Wallahu alam bagaimana bentuk sayapnya kita tidak bisa pastikan. Intinya kalau sayap itu berarti diterbangkan. Ya, kalau kita ke Jakarta, ke Surabaya naik pesawat, namanya kita menggunakan sayap pesawat untuk terbang. Walaupun tidak ada pesawatnya, tidak ada sayapnya di belakang kita, tapi kita terbang dengan sayap pesawat maksudnya. Kelompok ini diberikan sayap, lalu mereka berterbangan langsung menuju pintu surga. Sementara yang lain kita ini semua nanti beribu-ribu tahun kita nanti menunggu sampai selesai kita punya proses pengadilan di situ. Ini langsung terbang dan mereka sudah bermain-main, terbangan, bercengkrama, bergembira di situ. Maka malaikat penjaga surga bertanya, siapa kalian ini? Ya. Sementara yang lain masih di yaumul mahsyar, kalian sudah pada di sini semua. Siapa kalian ini yang sementara ini bermain-main di sini? Kelompok mana ini? Ya. Apakah kalian sudah melewati hisab? Maka mereka menjawab, kelompok manusia ini menjawab, ya semoga kita termasuk di situ. Ya. Kami tidak tahu hisab. Apa dasar hisab? Apa kalian sudah merasakan hisab? Perhitungan amal? Enggak. Kami tidak tahu itu hisab. Apa dia asal? Apa dibilang hisab? Kalau lain ya. Padahal semua manusia akan dihisab. Tapi ini malah bilang kami tidak tahu hisab. Apa itu hisab? Kami ke sini langsung. Ya. Seandainya engkau tahu menuju Bone, anggaplah
pergi ke Bone tapi naik helikopter. Contoh ini dari Bandara Hasanuddin naik helikopter ke Bone. Di helikopter itu dia tidur. Ya, pas sampai di Bone, turun dari helikopter, ditanya, apakah Bapak melewati Sumpah Labu? Apakah Bapak melewati Cambah? Apakah Bapak melewati Kapang yang belok-belok itu, yang bikin muntah-muntah itu? Yang tidak, agak dia sekapang. Apa dia bilang Cambah? Apa itu Sumpah Labu? Tidak tahu, karena dia tidak lewati, langsung helikopter langsung melewati gunung, langsung turun di Bone, tidak melewati. Sama ini. Ditanya, kalian ini di sini sudah pada main-main di sini, ya, menunggu yang lain melewati itu, kalian sudah ada di surga sekarang. Apa kalian melewati hisab? Ya, tidak ada itu hisab itu apa itu? Apakah kalian melewati jembatan yang tipis dan tajam itu, Sirat? Tidak, ya, tidak mengaku, tidak ada itu. Kami tidak lihat itu ada namanya jembatan begitu itu. Padahal semua akan melalui itu. Apa kalian melewati dan melihat neraka jahanam? Jemaah sekalian, nanti ini kita ini di yaumul hisab, sementara kita berbaris semua menunggu diperiksa amal kita, neraka sudah dinyalakan di depan kita. Bagaimana tegangnya itu. Ya, saya makutanai Aisyah kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana keadaannya itu nanti orang di hari kiamat, di hari mahsyar? Nabi berkata, tidak ada lagi ibu yang ingat anaknya, tidak ada lagi anak ingat ibunya, tidak ada yang berpakaian, semuanya telanjang bulat, kembali kepada asalnya. Maka dari Aisyah, jadi baku lihat nanti itu, baku lihat aurat kita nanti itu, karena tidak ada yang pakai celana, tidak ada pakai baju. Jadi baku lihat kita Rasulullah. Karena bita paniknya orang pada saat itu, tidak ada lagi orang yang memperhatikan namanya aurat lagi. Tidak ada yang baku lihat begitu. Bila colongnya colong kita, tidak ada yang begitu. Karena apa? Saking paniknya, menakutkannya hari itu, di mana di depan kita sudah ada api neraka jahanam yang menyala. Kebakaran baru-baru ini di Lorong Sutopo 9 sana, dekat rumah saya itu membuat orang panik. Ketika orang panik, pakaian pun tidak diperhatikan. Mungkin ada yang tidak sempat pakai celana, ada yang tidak sempat pakai baju, tidak sempat pakai jilbab, lari mesuk. Orang tidak lagi perhatikan itu. Kenapa? Api menyala ini, kebakaran ini. Nah, bagaimana kalau api itu adalah api neraka jahanam di depan kita? Nah, kita ini tidak ada yang tahu selamat apa tidak nih. Ya. Maka malaikat bertanya, apakah kalian melihat neraka jahanam? Kata kelompok ini, tidak ada itu. Tidak ada kuliah neraka jahanam. Tidak ada. Siapa kalian ini sebenarnya? Siapa? Maka berkatalah kelompok itu, kami ini adalah umatnya Muhammad SAW. Berarti kemungkinan kita ini, Pak, ya, bukan umatnya Nabi Isa, bukan umatnya Nabi Nuh, bukan umatnya Nabi Ibrahim. Mereka mengaku kami ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka apa? Kita ini termasuk mungkin nanti di antara itu. Amin. Pertanyaan malaikat, apa yang kalian amalkan di dunia sehingga kalian mendapatkan kesempatan, mendapatkan fasilitas diistimewakan pada hari ini, diberikan sayap, diberikan waktu mendahului yang lain untuk sampai ke surga. Kalian tidak merasakan hisab, kalian tidak merasakan mizan, kalian tidak merasakan sirat, kalian tidak merasakan yang namanya jahanam, neraka jahanam. Apa yang kalian amalkan ketika di dunia? Agak pigau, agak malakmu. Mereka menjawab, khaslatani, ada dua hal yang kami lakukan di dunia, karena itulah kami mendapatkan kemuliaan seperti ini, mendapatkan karunia dari Allah seperti ini, diterbangkan langsung ke surga, tidak merasakan panasnya mahsyar,
tidak merasakan antri yang panjang di yaumul qiyamah. Apa itu dua itu? Maka mereka menjawab, yang pertama adalah kunna iza khalawna nastahyi bi ma'si ay na'si. Kami ini adalah kelompok manusia umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kalau ketika kami berada dalam tempat yang sendiri, berada di tempat yang sunyi, tidak ada yang lihat, maka kami adalah orang-orang yang justru merasa malu berbuat dosa di tempat itu. Justru ketika kami sendirian, kami tidak ada yang lihat, kami bersembunyi-sunyi, tidak ada pengawasan, tidak ada CCTV, tidak ada polisi, tidak ada orang yang lihat, justru kami bertambah malu, masyirik, mapegau dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan sekarang ini kebanyakan kita bagaimana Bapak jamaah sekalian? Iya, itu kita tidak berbuat dosa kalau ada pengawasan. Kami taki ya, ni taki bineta, ni taki lakaita, ni taki anakta. Angka kamera CCTV minta ki ada polisi yang awasi ki, baru kita tidak berbuat. Tapi kalau sendirian macam-macamlah kita berbuat itu. Berapa persen dosa itu dilakukan orang ketika sendirian dengan ketika ada orang? Yang mana paling banyak? Dosa-dosa saat sendirian atau dosa-dosa saat rame-rame? Hadirin, justru setan itu lebih kuat menggoda orang ketika dalam keadaan sendirian dan sunyi-sunyi. Tidak ada yang perhatikan, tidak ada yang awasi. Disitulah banyaknya orang yang jebol pertahanannya, tidak mampu menahan nafsu, tidak mampu menahan diri, tidak mampu menahan godaan, karena pikirannya digamita kak, tidak ada lihat kak. Ya, hadirin, ini kelompok yang diberikan sayap ini dan langsung ke surga ini. Mereka mengatakan kami adalah orang-orang yang waktu di dunia, di saat kami sendirian, di saat kami tidak ada yang lihat, justru kami malu, nastahyi, malu untuk berbuat maksiat. Bukan takut, malu. Mana lebih tinggi, malu atau takut? Malu melanggar atau takut melanggar? Saya kira lebih tinggi derajatnya orang yang malu berbuat salah daripada orang yang takut berbuat salah. Kalau takut berbuat salah, takut. Kalau tidak ada yang takuti, nak lakukan. Kalau takut, kalau tidak ada yang lihat, kita lakukan. Tapi kalau malu berbuat salah, siapapun, dimanapun, kondisi apapun, tidak akan pernah berbuat salah. Karena malu berbuat salah. Antara malu dan takut. Kelompok ini adalah kelompok yang malu berbuat maksiat, walaupun dalam keadaan sendirian atau dalam keadaan sunyi, tidak ada yang lihat. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Apa amalmu di dunia sehingga kamu mendapatkan seperti ini? Mereka menjawab, kunna narda bil yasiri bima qasamahullahu lana. Kami adalah orang-orang yang senantiasa ridho, senang hati, meriuh dengan menerima karunia Allah walaupun itu sedikit. Kami adalah orang-orang yang senantiasa ridho, senantiasa mensyukuri, mapasikwa, senantiasa ikhlas menerima yang sedikit daripada apa yang Allah berikan kepada kami. Tidak pernah kami ini mengeluhkan apapun yang kami dapatkan dari Allah. Sedikit kita dapatkan, kami mensyukurinya, kami tidak pernah mengeluhnya, tidak pernah iri, tidak pernah cemburu, tidak pernah syirik kepada apa yang orang lain dapatkan meskipun itu lebih banyak daripada kami. Nardo bil yasiri, kami senantiasa senang hati menerima yang sedikit dari apa yang Allah berikan kepada kami. Inilah jamaah sekalian, kenapa banyak dosa, kenapa banyak korupsi, kenapa ada orang mencuri, menipu, bohong-bohong di pasar. Kenapa? Karena tidak ikhlas, tidak senang hati menerima rezeki yang sedikit. Selalu mau banyak, tidak puas dengan yang sedikit, selalu ingin lebih-lebih. Inilah sumber daripada segala perbuatan dosa. Jadi jamaah sekalian, kalau kita ingin mendapatkan fasilitas langsung ke surga, menurut hadis ini yang saya ceritakan tadi, kita mau langsung ke surga, tidak mau lewati hisab, tidak mau lewati sirat,
kita mau langsung ke surga tanpa melewati itu semua, maka ada dua yang harus kita bisa dapatkan. Itu pun berkah puasa. Apa itu berkahnya puasa? Yang pertama, masiriki, maluki, berbuat salah, berbuat maksiat, baik dikala banyak orang, dikala ada orang, maupun lebih-lebih dikala tidak ada orang. Saat-saat sunyi sendirian kita justru merasa malu berbuat dosa. Ini berkahnya puasa, ini mesti didapatkan ini. Itu akan mendapatkan fasilitas VIP, langsung ke surga, tidak melewati hisab. Yang kedua adalah kita belajar untuk menerima yang sedikit, belajar untuk mensyukuri yang sedikit, bukan selalu mengeluh kurang, selalu mau lebih-lebih, selalu tidak cukup. Justru kita sedikit atau banyak disyukuri apa adanya, karena itulah yang menjadi penangkal daripada pikiran-pikiran untuk berbuat dosa dan sebagainya, mengambil haknya orang lain. Inilah juga berkah puasa. Jadi kesimpulannya, puasa inilah yang kita anggap sebagai cara untuk kita bagaimana melatih diri untuk tidak berdosa di saat-saat sendirian. Bagaimana orang berpuasa tidak dengan lihat tapi tidak berbuka, tidak mintai tapi tidak buka. Mestinya begitu semuanya pada hal-hal yang lain. Yang kedua adalah dengan berpuasa kita belajar bagaimana makan sedikit, minum yang sedikit, kita syukuri apa adanya, tidak mencari yang banyak-banyak berlebihan, taliwa-liwa, sampai akhirnya berpikir untuk mencari jalan-jalan yang tidak halal, mencari cara-cara yang haram untuk mencari kelebihan-kelebihan yang tidak semestinya didapatkan. Jemaah sekalian, inilah barangkali yang saya sampaikan. Semoga dua hal ini, yang kelompok ini mendapatkan keistimewaan ini, kita termasuk di antara yang semua itu. Berkah puasa yang kita jalani setiap tahunnya. Dan selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdhah dan juga atas nama pengurus Masjid Nurul Ihsan, saya mewakili karena ketua yayasan barangkali tidak hadir, masih di Jakarta barangkali, Ustaz Maulana, mengucapkan minal aidin wal faizin. Semoga kita semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala setelah melewati Ramadan ini. Semoga seluruh ibadah kita, amal-amal kita, puasa kita, doa-doa kita, ya zikir-zikir kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nantinya menambah beratnya timbangan amal kita nanti di akhirat. Dan selaku juga pengurus Masjid Nurul Ihsan, jika ada hal-hal yang terjadi di masjid ini yang Bapak anggap ada yang merasa tidak begitu ikhlas, tidak begitu nyaman dengan kondisi masjid kita ini, ya ini adalah sebuah hal yang tidak bisa disengaja, dan insya Allah nanti pengurus akan kembali melengkapi atau menyempurnakan. Ya, kita sama-sama mohon maaf jika ada kekurangan selama Ramadan ini. Pengurus Masjid Nurul Ihsan tidak bisa melayani dengan baik, dengan sempurna. Ya, mungkin ada yang kepanasan, ya ada yang tidak nyaman di dalam ruangan yang pengap atau panas ini, tidak ada AC-nya ini. Insya Allah nanti pengurus akan berpikir bagaimana meng-AC-kan Nurul Ihsan, berkah daripada Ramadan tahun ini. Ya, tapi itu berarti dari bantuan dari jamaah juga, ya sumbangan anta insya Allah akan bisa membuat tahun depan semoga ya masjid ini sudah ber-AC insya Allah. Ya, saya tidak apa-apa terus terang kepada pengurus, 1 bulan ini Pak, jamaah sekalian, ya mulai malam kedua sampai malam ke-29 saya ya tarawihnya itu di masjidnya orang, keliling saya. Namanya juga kita ada tugas-tugas ceramah di masjid-masjidnya orang. Ya alhamdulillah, ya, saya tidak pernah berkeringat di situ, tidak pernah kamu pusat dan kau pusat di masjidnya orang. Kenapa? Karena semuanya sudah ber-AC. Dan kita harapkanlah, ya kita tidak lagi berkeringat di sini. Kita semua insya Allah merasakan nyamannya, enaknya udara dalam masjid ini, sehingga kita insya Allah semakin
semakin enak beribadah di masjid kita ini. Ya, cuma di sini saya berkeringat, di masjid lain tidak pernah berkeringat. Tapi di tugas kita sebagai pengurus untuk memperbaiki dan melengkapi apa yang kurang di sini. Dan terakhir selaku pimpinan Pondok Pesantren An-Nahdhah juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah, khususnya para penyumbang, para donatur yang telah menyumbangkan sebahagian rezekinya. Ya, kami pun menerima yang sedikit, alhamdulillah, semuanya berberkah, semuanya kami doakan semoga menjadi amal baik, amal jariah, karena seluruh sumbangan bapak-bapak, ibu-ibu untuk pesantren langsung kami jadikan sebagai fasilitas belajarnya santri kita di kampus 1 dan kampus 3. Apalagi kampus 1 ini di belakang kami sementara kerjakan, sementara direnovasi untuk menjadikan tempat anak-anak belajar itu lebih nyaman, lebih baik, tidak bocor-bocor lagi, tidak lagi patah-patah kursinya, tidak lagi retak-retak temboknya. Ya, anak-anak merasa nyaman belajar, ya guru juga merasa nyaman mengajar. Inilah kami jadikan sebagai fasilitas belajar, dan itu semuanya kalau itu terpasang menjadi tegel, terpasang menjadi dinding, terpasang menjadi bangku dan sebagainya, itu menjadi pahala jariah sampai hari kemudian. Selama terpakai itu, selama itu pula pahala buat jamaah kita, pahala buat penyumbang ini mengalir terus, tidak ada henti-hentinya selama terpakai sumbangannya. Inilah, semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Semoga semua yang disampaikan di sini para mubalik kita, para ustadz kita, semuanya kita bisa ingat, kita bisa amalkan, dan semakin menambah tingkat iman kita, menambah kualitas amal-amal kita, dan kita insya Allah menjadi kelompok yang tadi itu, kelompok yang diistimewakan oleh Allah, diberikan tempat yang istimewa, diterbangkan langsung ke surga, tidak melewati hisab, tidak melewati sirat, langsung ke surga, karena kita telah menjadi umat yang terbaik, mendapatkan berkahnya puasa dari sana. Inilah, demikian saya akhirul kalam. Wallahul hadi ila siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li tawasim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyaikhina wal mu'minina ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma innaka 'afuwwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Al-Fatihah.